Perkenalkan, nama saya Zarepa Cahya Amalia dengan NIM 2311097. Perkenalkan, nama saya Kaizia Anirenasya dengan NIM 2311080. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami pada UTS mata kuliah aplikasi pengelolaan data kualitatif dan kuantitatif. Yang di sini judulnya yaitu tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat belajar, motivasi dan internalisasi nilai-nilai Islam pada siswa di MTS At-Tajribah Labu. Pada hari Kamis 10 November 2025, kami observasi ke MTS At-Tajribah Labu, yaitu bertepatan di Desa Labu. Nah, setelah kami sampai di sekolah tersebut, kami langsung pergi ke kantor kepala sekolah dan alhamdulillahnya kepala sekolahnya ada. Jadi kami langsung saja menghadap Bapak dan menjelaskan maksud kedatangan kami ke sekolah tersebut. Nah, sebelumnya kami sudah menyiapkan surat izin observasi terlebih dahulu ke sekolah tersebut dan kami langsung menyerahkan surat tersebut kepada kepala sekolah. Nah, setelah kami menjelaskan sedikit panjang lebar, alhamdulillah kepala sekolah mengizinkan kami dan langsung saja menghadap guru yang bersangkutan, yaitu guru PAI. Nah, di sini yang menjadi objek observasi kami yaitu Ibu Nur Fadila SPD selaku guru PAI. Nah, pada hari itu Ibu sedang mengajar di kelas 9. Setelah itu kami mewawancarai Ibu Nur Fadila sesuai dengan instrumen pertanyaan yang kami siapkan tadi. Nah, setelah kami selesai mewawancarai Ibu Nur Fadila, kami langsung minta izin ke Bapak untuk menyebarkan kuesioner yang telah kami siapkan ke kelas. Nah, setelah kami datang ke kelas 9 yang berjumlah 30 peserta didik, di sana kami menjelaskan maksud kami datang ke sana dan menjelaskan bagaimana cara mengisi kuesioner tersebut dan memberikan mereka kesempatan bertanya jika ada pertanyaan yang mereka tidak mengerti. Nah, setelah kami langsung menemui Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Nur Fadila untuk berterima kasih karena telah mengizinkan kami observasi ke sekolah tersebut. Nah, baiklah, berikut ini kuesioner yang kami berikan kepada peserta didik berjumlah 30 siswa. Nah, saya akan menyebutkan salah satu soal kuesionernya. Pertanyaan yang pertama itu, apakah siswa tampak tertarik dan fokus saat guru PAI menjelaskan materi di kelas? Jawabannya itu terdapat 5. Yang pertama sama setuju, kedua setuju, ketiga netral, keempat tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Selanjutnya yaitu mengenai tabel indikator, yaitu ada teori minat belajar. Di sini kami mengambil dari teori Crow, yaitu minat belajar adalah kesadaran individu terhadap sesuatu hal yang bersangkut paut dengan dorongan sehingga individu memutuskan seluruh perhatian terhadap objek tertentu dengan kesenangan hati melakukan aktivitas yang berhubungan dengan objek. Di sini terdapat 4 sub teori. Dan yang kedua, ada gaya mengajar guru. Di sini kami mengambil teori Fleming, yaitu gaya belajar merupakan cara berminat yang digunakan individu dalam menerima, mengelola, dan mengingat informasi. Gaya belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu ada visual, auditorial, dan kinestik. Setiap siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berbeda-beda yang mempengaruhi efektivitas dalam memahami materi pembelajaran. Di sini terdapat 4 sub indikator gaya mengajar guru. Dan yang ketiga, ada teori media pembelajaran. Di sini kami mengambil teori Gerlach and Early, yaitu mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari yang dimaksud dengan Gerlach and Early tersebut, yaitu guru, buku, dan lingkungan sekolah merupakan media, dan terdapat 10 subindikator. Dan yang terakhir yaitu teori lingkungan belajar. Di sini kami mengambil dari Bandura, yaitu teori belajar sosial merupakan
observasi yang memungkinkan kita belajar tanpa melihat tingkah laku. Kita mengobservasikan gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, air terjun, gerakan bulan dan bintang, dan lain sebagainya. Akan tetapi, yang sangat penting untuk teori belajar sosial ialah asumsi bahwa kita menjar dengan mengobservasi tingkah laku orang-orang lain. Baiklah, setelah mendapatkan data dari peserta didik, ini ada 30 datanya. Selanjutnya kita beralih ke SPSS. Nah, di sini ada X1 untuk soal pertama, X2 untuk soal kedua, X3 untuk soal ketiga, dan ada yang terakhir tuh X13 dan skor total 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 19 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 4 5 36 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 4 5 36. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data. Yang pertama kita ke analis, terus kita pencet skal. Selanjutnya reliability analis, Ctrl A. Selanjutnya skor total kita pindahkan. Selanjutnya ke statistik dan kita centang skal item delete. Terus kita continue dan OK. Dan datanya hasilnya itu 100 dan hasilnya sesuai. Baiklah, selanjutnya di sini kita mencari mean dan standar deviasi. Yang pertama kita ke analis, terus deskriptif statistik, selanjutnya ke frekuensi dan skornya kita pindah ke sini, terus kita ke statistik dan kita centang mean dan standar deviation yang ingin kita cari, terus continue dan OK. Baiklah, di sini meannya yaitu 28,54 dan standar deviationnya 6,553. Nah, jadi standar deviationnya yaitu lebih kecil daripada mean, jadi untuk hasilnya yaitu sesuai. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan temuan kualitatif. Di sini kami akan menjelaskan pertanyaan yang kami berikan kepada Ibu Nur Fadila. Mengenai soal yang pertama, yaitu kami bertanya mengenai metode apa saja yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, Ibunya menjawab, Ibu menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan metode proyek. Dan yang kedua, menggunakan media apa saja Ibu di dalam proses pembelajaran di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, Ibu menggunakan beberapa media yang menarik seperti contohnya seperti video, gambar, PowerPoint, dan alat peragaan agar materi lebih mudah dipahami. Dan ketiga, apakah Ibu memberikan kesempatan siswa untuk aktif dalam pembelajaran di kelas? Nah, dalam proses pembelajaran Ibu memberikan ruang bagi siswa untuk aktif bertanya, berpendapat, serta mempresentasikan hasil kerja mereka, membangun suasana pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Dan yang terakhir, apakah Ibu memberikan kesempatan siswa untuk aktif dalam dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana guru
disiplin dan berakhlak budi pekerti baik. Nah, guru PAI sebagai teladan perilaku religius, guru PAI menjadi teladan dalam perilaku yang religius, termasuk menjaga tutur kata, disiplin dalam melakukan sholat dan berpakaian sopan. Terus untuk muridnya, pertanyaannya, contohnya saja, bagaimana guru menarik perhatian siswa di awal pembelajaran PAI agar siswa bisa termotivasi di dalam proses pembelajaran? Siswa pertama menjawab, biasanya ibu guru kasih ice breaking atau cerita singkat yang lucu tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kami lebih bersemangat di awal pembelajaran. Siswa kedua, ibu sering menyapa kami satu persatu dan tanya kabar dulu. Jadi suasana lebih akrab dan tidak tegang. Siswa ketiga, kadang ibu tulis kata-kata motivasi di depan tulis. Itu bikin kami semangat untuk belajar. Siswa keempat, kalau ibu memulaikan pelajaran dengan berdoa bersama, saya merasa lebih tenang dan siap menerima materi. Dan siswa terakhir, ibu suka mengajak kami menyanyi lagu Islami atau tepuk semangat sebelum belajar. Jadi suasana terlihat lebih menarik. Nah, selanjutnya yaitu integrasi temuan, yaitu bandingan hasil kuantitatif dan kualitatif. Temuan kuantitatif, minat belajar skor total, temuan kuantitatif, skor total minat belajar siswa dari data kuantitatif menunjukkan MEAN rata-rata sebesar 28,53 dengan standar deviasi 5.404 dari 30 responden siswa kelas 9. Data kuantitatif ini diolah melalui kuesioner yang valid dan reliable, menggambarkan tingkat kecenderungan minat belajar siswa secara numerik. Dan berikutnya yaitu temuan kualitatif. Nah, temuan kualitatif. Baiklah, selanjutnya yaitu temuan kualitatif. Nah, temuan kualitatif menunjukkan bahwa guru PAI menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan menarik, seperti ceramah, diskusi, dan media pembelajaran seperti video, serta alat peragaan yang membuat siswa aktif dan tertarik mengikuti pelajaran. Nah, kedekatan emosional antara guru dan siswa juga menciptakan suasana yang belajar lebih nyaman dan memotivasikan seorang siswa tersebut. Selanjutnya ada integrasi dan pemahaman. Nah, integrasi temuan memperlihatkan bahwa hasil kuantitatif dengan skor minat belajar yang tinggi selaras dengan pengalaman siswa dan metode pembelajaran yang kondusif dari temuan kualitatif. Hal ini menegaskan bahwa strategi guru dalam pembelajaran lebih efektif dan meningkatkan minat belajar siswa secara lebih nyata dan menyeluruh. Baiklah, saya alihkan kepada teman saya. Nah, baiklah, setelah selesai kami langsung menemui kepala sekolah dan Bapak Ibu serta kami mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan kami observasi di sekolah tersebut. Baiklah, inilah bukti dokumentasi kami. Ini yang pertama yaitu wawancara kami dengan guru PAI. Yang selanjutnya ini foto dengan guru PAI-nya, dan yang terakhir foto pada pembagian kuesioner kepada peserta didik di kelas 9. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.